Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang yang hari ini menyoroti terkait pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan upaya mengantisipasi terjadinya banjir akibat cuaca buruk yang diprediksi terjadi dalam pekan ini. Salah satunya dengan terus melakukan pengerukan atau mengeruk lumpur di sungai. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun mengingatkan warga khususnya yang ada di bantaran sungai untuk selalu waspada. Bisa doorstop ya ini, Bu. Makasih, Pak. Ya persiapannya ke semua dong, semua sektor mulai dari pengerukan, gerombak lumpur, polder, pompa, waduk, situ, embung ya. Semuanya kita kerahkan ya. Alat-alat bahkan kita sudah laksanakan, kita bagi 2 shift ya. Pagi, sore, bahkan sampai malam. Kita libatkan semua instansi terkait, tidak hanya SDA, tapi semua jajaran Pemprov terlibat aktif. Bahkan yang paling penting justru masyarakat harus patuh, harus disiplin, harus waspada, apalagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Lewat akun Instagramnya, Pemprov DKI Jakarta juga meminta warga untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi di DKI Jakarta. Pemprov DKI pun meminta warga mengantisipasi terjadinya bencana seperti banjir hingga tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta Pemprov DKI Jakarta bersiap menghadapi potensi banjir. Memasuki musim peralihan, potensi hujan lebat disebut akan mengguyur DKI Jakarta. BMKG menyebut hujan yang terjadi selama 3 hari ke depan memiliki durasi yang singkat. Beberapa fenomena alam terpantau di beberapa titik. Fenomena itu menjadi faktor pemicu munculnya awan hujan. Sekarang terjadi adalah tipikal hujan pada periode peralihan musim, yaitu hujannya lebat tapi periodenya atau durasinya singkat. Nah, kalau kita kaitkan dengan potensi banjirnya, maka karena durasinya juga tidak terlalu lama hujan ini ya, maka kemungkinan tidak sedahsyat banjir pada awal tahun gitu ya. Karena pada saat banjir awal tahun itu kan sudah hujan terus-menerus berhari-hari gitu ya. Pemprov DKI Jakarta terus bersiap untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan. Beberapa upaya untuk mencegah bencana banjir dilakukan, salah satunya dalam membenahi daerah resapan air. Puluhan bangunan liar tak berizin yang berada di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dibongkar oleh Satpol PP. Pembongkaran ini untuk mengembalikan fungsi danau sebagai kawasan resapan air sekaligus antisipasi banjir. Juga Danau Sunter ini kan mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan air, ya pengendalian banjir dan sebagainya. Jadi memang akan dioptimalkan fungsinya daripada Danau Sunter ini, agar betul-betul bisa mempunyai manfaat selain tadi pengendalian dari sisi banjir, yang pelaksanaan penataan kawasan Danau Sunter ini memang harus segera dilakukan. Ya. Kita tahu sebentar lagi udah masuk musim penghujan. Ya. Nah, jadi 21 bangunan ini akan kita tertibkan. Dalam pekan ini, Pemprov DKI Jakarta terus menyiapkan prasarana untuk mengantisipasi banjir di ibu kota. Pemprov DKI terus belajar dari pengalaman banjir di awal tahun 2020 yang membuat beberapa daerah di Jakarta terendam banjir. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Salah satu kawasan di Jakarta yang bersiap mengantisipasi banjir adalah Kampung Pulo. Jurnalis Kompas TV Riana Mardanus ada di sana. Selamat sore Anda. Apa antisipasi yang sudah dilakukan di sana? Ya Riko, kalau berbicara wilayah DKI Jakarta yang dekat dengan atau yang berada di pinggiran kali, kita tidak bisa lepas juga dari kawasan wilayah Kampung Pulo di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Memang wilayah ini, rumah-rumah warganya ini berada lebih rendah dari jalanan atau jalan
inspeksi di tempat saya berdiri saat ini. Mungkin sering terdengar juga, tapi akan saya lihatkan langsung bagaimana kemudian posisi rumah warga yang memang berada lebih rendah dari jalanan. Di samping saya ini adalah kondisi kawasan rumah warga. Tidak heran juga kalau bila hujan datang, begitu hujan lebat, ini sering sekali terjadinya banjir di sini. Ini juga menjadi prioritas beberapa tahun lalu pemerintah DKI Jakarta kemudian untuk membangun atau mengerahkan sejumlah antisipasi agar tidak terlalu sering terjadinya banjir di sini. Nah, salah satu antisipasinya kalau tadi kami lihat memang yang kita juga sudah tahu bersama ini adalah tembok pembatas yang memang ini dirasa sangat penting sekali bagi warga. Tembok pembatas ini tidak hanya digunakan untuk membatasi air, tapi juga ini bagi warga untuk mengantisipasi. Jadi mereka bisa melihat bila mana air sungai sudah mulai naik, kemudian mereka akan langsung mengantisipasi dengan menaik-naikkan barang di rumahnya, kemudian juga mencoba untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Nah, selain tembok ini, tadi kami juga memantau sepanjang jalan inspeksi di kawasan Kali Ciliwung, di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini, ada beberapa pompa yang sudah disiagakan juga oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur yang berjalan sebenarnya secara otomatis. Jadi kalau ada air yang mulai menggenang di wilayah rumah warga, pompa-pompa ini akan mulai bergerak secara otomatis, menyedot air, kemudian dipindahkan ke Sungai Ciliwung. Itu salah satunya. Tadi kami juga melihat ada beberapa petugas yang sedang memantau langsung keefektivitasan dari pompa, dipastikan ini berjalan karena memang tadi sempat saya tanyakan juga ke atas, memang sudah mendapatkan juga warning begitu ya dari Pemprov DKI Jakarta, yang kita tahu juga dari Instagramnya sudah menyiarkan berita untuk waspada cuaca buruk sampai 20 September mendatang. Saya juga mau mendengar langsung, kita akan dengar langsung bagaimana kemudian cerita warga yang sudah tinggal sekitar 40 tahun di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur ini, dan bagaimana kemudian kondisi banjir terakhir yang ada di sini. Saya akan tanyakan langsung, Pak Buniman. Ini namanya Pak Buniman, akan memakai masker dulu. Pak Buniman, saya izin tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya, terkait banjir yang ada di wilayah Kampung Pulo. Pak Buniman sendiri tinggalnya di mana Pak? Di bawah situ tuh, RT 13. RT 13 Oh, iya. Ini RW berapa? RW 02. RW 02 ya? Iya. Pak Buniman, kalau terakhir banjir di wilayah Kampung Pulo ini kapan Pak? Tahun baru itu tuh. Tahun 2019-20 iya. Awal tahun Iya, awal tahun iya. 2020. Iya, lewat atas ini nih, tanggul lewat. Ya gas. Melalui, berarti bahkan sampai lewatin ini ya? Lewat itu iya. Kondisinya saat itu kayak gimana? Wah, panik orang banyak yang keluar-keluar semuanya. Oh iya, deras kalau keluar dari atas tuh langsung ke bawah, air masuk dalam rumah. Kalau dari awal tahun ini sampai hari ini udah pernah banjir lagi belum di wilayah Kampung Pulo ini? Belum. Karena ada perbaikan itu kesedot terus iya, pompa. Pompa juga salah satunya ya. Iya, Nah, Pak Buniman misalkan udah mulai hujan deras, kemudian juga udah mulai naik itu air di Sungai Ciliwung. Iya. Siapa yang ngasih tahu informasinya? Atau Pak Buniman dapat informasi dari mana biasanya? Kadang-kadang lihat di TV, di Kompas TV ada kan tulisan tuh banjir, iya dari TV-TV lah gitu. Oke, itu yang dilakukan apa Pak? Misalkan biasanya air udah naik, hujan deras, udah mulai mengenang, apa yang biasanya dilakuin Pak? Itu lihat siap-siap aja baru barang-barang beres-beresin yang surat-surat lah. Disiap-siapin gitu. Pak Buniman sendiri tinggal udah berapa lama di sini? Lama 30 tahun, 38 tahun lah. 40 lah hampir. Iya. Oke, Pak Buniman, kira-kira kalau untuk penanganan banjir selama ini harapan kedepannya kalau dari pemerintah yang masih terlihat kurang apa Pak? Ya kekurangan nih kalau ada informasi banjir, kalau cepat-cepat gitu, warga tidak susah gitu. Informasi tadi. Iya, informasi tadi. Oke. Pak Buniman, makasih banyak ya. Kita harapkan juga tentunya kalau udah mulai cuaca buruk, ini juga sudah cukup juga diinformasikan juga sebenarnya dari Pemprov DKI ya. Semoga juga bisa mengantisipasi banjir ke depannya. Pak Buniman, makasih banyak ya. Nah, kalau di jalan inspeksi di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur sendiri bisa dilihat bagaimana kemudian aktivitas warga kalau di sore hari ini memang warga bermain di tengah jalan. Tadi kami juga sebenarnya yang cukup unik melihat bahwa tidak hanya di Kampung Pulo saja, tapi bagaimana warga di Kampung Pulo bila ingin menyeberang ke daerah Poncol di seberang sungai itu harus melalui sebuah perahu ya di kalinya. Jadi memang itu yang menjadi perhatian juga. Kenapa? Karena kalau airnya mulai naik, kami akan coba lihatkan langsung. Ini kemudian akan sulit sekali digunakan, Riko dan juga saudara. Kalau bisa dilihat, ini adalah kondisi sungainya saat ini. Dan itu adalah perahu yang biasa digunakan warga untuk menyeberang dari wilayah Kampung Pulo ke wilayah Poncol ya, Pak Budiman ya? Nah, memang kalau biasanya ini perahu kalau air sudah mulai naik masih tetap digunakan apa seperti apa? Berhenti, stop ya. Nggak narik dia takut. Takut pasti ya? Iya takut.
Dan memang Airnya deras ya. ada deras ya. Iya. Nah ini yang tadi kami juga lihat sebenarnya masih juga sering digunakan. Kenapa menjadi perhatian juga? Karena memang tadi banyak anak-anak yang kemudian menggunakan dari samping di wilayah Kampung Pulau ini ke Poncol. Sementara mungkin itu yang bisa saya laporkan dari Kampung Pulau ini. Antisipasi juga sudah dikeluarkan informasinya oleh Pemprov DKI Jakarta. Melihat juga informasi dari BMKG. Tentu kita harapkan penanganan bila mana ada terjadi banjir di wilayah Kampung Pulau ataupun wilayah-wilayah lain di DKI Jakarta ini bisa cepat sekali Riko untuk ditangani begitu. Riko. Jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus bercerita soal antisipasi banjir di Kampung Pulau Jakarta.